Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah. Sehat wajib kita syukuri karena sehat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekolah Teknologi Informasi, Seni dan Bisnis Kota Yogyakarta. Namun sebelumnya, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan berdoa. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, Pak Eko mengucapkan selamat kepada kalian yang telah naik di kelas 12. Biasanya di hari-hari seperti ini kita belajar ada di sekolah. Namun pada semester ini, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kita harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Untuk itu, sebelum Pak Eko menjelaskan lebih jauh, Pak Eko perlu mengingatkan selalu menjaga kesehatan diri dengan cara yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tetap di rumah saja. Insya Allah dengan 4 langkah tersebut semoga kita bisa memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di kelas 12 ini masa belajar kalian itu tidaklah panjang. Jika Pak Eko hitung hanya maksimal sekitar 10 bulan saja. Karena besok ketika di bulan Maret kalian sudah akan melaksanakan sudah melaksanakan asesmen kompetensi yang dulu disebut sebagai ujian nasional. Kemudian kalian juga akan melanjutkan ujian-ujian yang menyertainya. Berkaitan dengan pelajaran produktif, kalian akan mengikuti uji kompetensi kejuruan, di mana uji kompetensi kejuruan ini merupakan ujian nasional untuk mata pelajaran produktif. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah dari dunia usaha, dunia industri. Kemarin, beberapa hari yang lalu, kami melaksanakan sinkronisasi kurikulum. Sekolah mendapatkan masukan dari beberapa DUDI. Di mana apa yang dibutuhkan oleh DUDI pada saat ini salah satunya adalah pada materi administrasi infrastruktur jaringan, sehingga Bapak berharap kalian nanti bisa belajar yang baik dan mengikuti step by step pada materi administrasi infrastruktur jaringan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dipelajari selama 2 tahun, yaitu di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11, kemarin kalian sudah mendapatkan materi sampai dengan konfigurasi NAT. Nah, untuk materi kelas 12 ini nanti, kalian nanti akan belajar lebih daripada itu, sehingga kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian ketika di kelas 11. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kalian lalui pada semester kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini itu ada 4, yaitu yang pertama mengevaluasi firewall, yang kedua menganalisis permasalahan firewall, yang ketiga adalah mengevaluasi dan manajemen bandwidth, dan yang terakhir adalah mengevaluasi load balancing. Begitu ya. Selanjutnya sistem belajar kita Bapak harapkan kalian satu harus mengerjakan secara tepat waktu. Jadi masing-masing dari kalian harus mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan tersebut
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah tuntas. Kalian harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, yang kami berikan yang berhubungan dengan pelajaran. Harus seluruhnya dikerjakan. Yang ketiga adalah mengerjakan sendiri. Silakan nanti kalian mengerjakan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hasil pekerjaan dikumpulkan sendiri, dan hasil yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan sendiri, bukan hasil pekerjaan teman. Kemudian yang keempat, jika nanti kita melaksanakan model pembelajaran secara live, nanti Bapak mengharapkan kalian bisa mengendalikan diri. Bagaimana mengendalikan diri? Ketika ada yang berbicara, tolong dihargai. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pada masalah penilaian. Baik, penilaian itu akan Pak Eko bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kehadiran dan sikap. Kehadiran dan sikap itu mendapatkan porsi 20%. Yang kedua adalah tugas dan proyek, itu 25%. Ulangan tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 20%. Paham ya dengan model penilaian seperti itu? Nah, untuk belajar administrasi infrastruktur jaringan, kalian membutuhkan beberapa resource, beberapa aplikasi, beberapa peralatan yang harus kalian persiapkan. Oke, untuk itu Pak Eko akan menjelaskan, menyebutkan aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama, karena kita gunakan untuk belajar, kita membutuhkan suatu simulator. Simulator yang akan kita gunakan adalah Cisco Packet Tracer 6.0. Jangan menggunakan aplikasi yang lebih dari itu. Cukup kita gunakan Cisco Packet Tracer 6.0. Kemudian yang kedua, kita juga akan menggunakan simulator yang berbasis open source, yaitu GNS3. Nanti kalian bisa melakukan download atau pengambilan source dari aplikasi tersebut melalui media internet, atau juga bisa langsung mengcopy kepada saya. Yang ketiga, aplikasi yang kita butuhkan itu adalah VirtualBox. Ya, VirtualBox adalah aplikasi virtual mesin yang biasa digunakan dan penggunaannya sangat ringan. Selanjutnya, yang jadi penunjang yaitu adalah adanya ISO Debian 9. Kenapa kok menggunakan ISO Debian? Ya, ISO Debian ini nanti kita gunakan untuk pembuatan firewall. Ya, jadi pembuatan firewall kita menggunakan ISO Debian. Kemudian ada yang kita gunakan lagi yaitu router OS, ISO router OS nanti kita juga bisa gunakan. Selanjutnya aplikasi yang lain adalah Winbox, nanti yang kita gunakan untuk melakukan akses terhadap aplikasi di router OS tersebut. Oke, dan yang terakhir itu adalah Fast Tone Capture. Apa fungsinya Fast Tone Capture? Fast Tone Capture itu fungsinya untuk merekam aktivitas kalian. Jadi nanti selama kalian mempraktekkan modul yang Pak Eko berikan, kalian harus merekamnya dengan menggunakan Fast Tone Capture tersebut, dan hasil rekaman tersebutlah yang akan dikirimkan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan. Itu. Selanjutnya peralatan yang akan kita gunakan, ya tentunya kalian harus mempunyai sebuah komputer atau laptop. Kemudian yang kedua adalah router board, dan kelengkapannya yaitu kabel UTP. Itu ya. Oke. Untuk yang pertama akan saya berikan penjelasan di depan ini. Pak Eko sudah membawakan sebuah router board, yaitu
RB951. Nanti ketika kalian belajar boleh menggunakan router board yang lain, tidak harus sama dengan yang dibawa oleh Pak Eko. Namun harus ada kriterianya, yaitu kriterianya yang pertama harus bisa ada fasilitas WiFi-nya yang ada di dalam router board. Kemudian yang kedua, portnya itu bisa lebih dari satu. Kebetulan yang ada di sekolah ini adalah router board 952, yaitu dengan spesifikasi ini adalah router OS 900 yang memiliki 5 buah Ethernet, ya, ini Ethernetnya ada 5 Ethernet, dan memiliki juga dua buah perangkat WiFi, di mana WiFi-nya itu ada 2 versi. Yang versi pertama adalah 2,4 GHz, yang kedua adalah 5 GHz. Itu akan kita gunakan. Nah, inti dari administrasi infrastruktur jaringan yang nanti akan kita kerjakan adalah kalau pada materi mikrotik itu adalah MTCRE. Jadi kita akan belajar tentang routing dan firewalling yang ada di dalam jaringan. Menggunakan medianya apa? Menggunakannya adalah salah satunya adalah mikrotik ini. Begitu anak-anak. Jadi silahkan kalian persiapkan untuk mengikuti belajar pada materi administrasi infrastruktur jaringan. Untuk itu tugas pertama dari Pak Eko, ya, tugas pertama dari Pak Eko untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan adalah silakan kalian melakukan copy dan instalasi software simulator yang akan kita gunakan untuk belajar. Tadi software simulator sudah saya berikan ada 2. Yang pertama adalah Cisco Packet Tracer, kemudian yang kedua adalah GNS3. Silakan kedua aplikasi tersebut diinstal pada komputer kalian, kemudian silakan buat recordnya, rekamannya, dan rekamannya itu dapat kalian laporkan sebagai tugas yang pertama. Demikian untuk pertemuan pertama kita kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.